Senajan setan kengkayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman hametek ingsun nyirep kene wisa marga mabar hardaning ponco saben kula sing netra ing barat sing kawelasan ingkang paring kamulyan. Kalau bicara sejarah Pulau Jawa itu terbagi menjadi 3 zaman. Ya, yang pertama itu zaman pewayangan. Zaman pewayangan ke zaman sebelum Masehi ya, atau zaman Jauh lah. Wah, itu jauh sekali. Kemudian zaman kerajaan. Zaman kerajaan itu bisa memasuki awal-awal Masehi bisa. Oh, awal masih. Bisa tuh. Terus kemudian zaman pemetaan wilayah yang seperti sekarang ini disebut Pulau Jawa itu merupakan titik sentral peradaban yang ada di dunia. Jadi Jawa itu artinya agung. Sedangkan pelaku daripada suatu peradaban itu yang disebut leluhur, artinya ja itu wilayah, ja ya, fa itu agung, artinya wilayah yang agung. Jawa itu bahkan itu diartikan sebagai 2 kekuatan besar atau 2 kekuatan agung. Ajaran orang Jawa adalah begitu besar. Yang dimaksud orang Jawa ya adalah orang-orang yang memiliki kepribadian dan kemampuan, bukan spiritual ya, dan kemampuan membangun karakter bangsa. Ya kan, atau kita menyebutnya zaman pewayangan. Kalau di kitab-kitab luar sana itu zaman Dewa. Indonesia bisa dikatakan sebagai semesta. Karena apa? Sesuatu yang kita tidak mengerti dan sesuatu yang tidak kita pahami atau bahkan luar daripada nalar pemikiran kita tidak akan pernah bisa menemukan apa itu Indonesia yang sebenarnya. Makanya dikatakan penyebutan Indonesia. Sudah katakanlah sudah menjadi cita-cita ya. Sudah menjadi cita-cita para leluhur kita yang dulu-dulu gitu. Yang beliau-beliau itu sudah mencita-citakan membangun sebuah negara yaitu Indonesia. Berarti kata Indonesia itu sebenarnya bukan muncul dengan sendirinya gitu ya Mas ya. Jadi boleh dikatakan ada suatu mujizat atau kata Indonesia itu sakral ya, sakral dibuatnya gitu karena tercipta atau tercetus dari cita-cita leluhur ya. Jadi kalau kita bicara Indonesia ya, itu kan dikatakan dunia. Indonesia pun bisa dikatakan sebagai semesta. Karena apa? Sesuatu yang kita tidak mengerti dan sesuatu yang tidak kita pahami atau bahkan di luar daripada nalar pemikiran kita tidak akan pernah bisa menemukan apa itu Indonesia yang sebenarnya. Makanya dikatakan penyebutan Indonesia.
Terus kita kembali lagi pada simpelnya aja ya, Jawa dan sekarang Pulau Jawa. Sekarang kita bicara sejarah Pulau Jawa. Sejarah Pulau Jawa itu bukan diartikan sebagai barat, tengah, dan timur, bukan. Tetapi apa? Melingkupi dari semua yang ada di Jawa. Disebutlah Jawa. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara wilayah ini, wilayah ini. Wilayah masing-masing itu memiliki satu keturunan dan satu leluhur dan perjalanan sejarah yang sama pada dasarnya. Akan tetapi proses dari satu perjalanan leluhur bangsa kita yang disebut Pulau Jawa ini ya, itu memiliki tahap-tahap. Tahap awal, tahap tengah, tahap selanjutnya sampai terbentuk Jawa. Tetapi kalau kita memasuki suatu sistem daripada pemerintahan, terbentuklah pembagian. Jadi pengartian daripada Pulau Jawa sebenarnya adalah wilayah yang agung. Artinya Jawa itu agung. Jadi simpelnya adalah kata Jawa adalah agung atau besar. Jadi kita sebagai anak cucu harusnya bangga. Kenapa? Leluhur kita orang besar, orang agung. Jadi kalau kita bicara Jawa itu bukan hanya pulau ya. Ya, Kalau bicara Jawa, dan untuk sejarahnya pun sebenarnya tidak bisa dibagi-bagi. Artinya, oh ini sejarah Jawa Barat, oh ini sejarah Jawa Tengah atau sejarah Jawa Timur, tidak bisa dibagi-bagi ya. Karena memiliki perjalanan sejarah yang sama, artinya leluhur yang sama. Nah, ini cuma proses. ya, Prosesnya Jawa Tengah, Jawa Timur ini. Tapi kesemuanya itu, keseluruhan itu adalah satu leluhur. ya, Jadi sejarah leluhur bangsa Indonesia, sejarah Pulau Jawa itu berasal dari satu leluhur. Jadi konotasinya bicara Jawa itu seluruh bicaranya Indonesia ya. Kalau bicara Jawa berarti Indonesia itu adalah satu leluhur. ya, Gitu ya Mas. Nah, tadi dikatakan Indonesia adalah dunia. Berarti kalau kita menyebut Indonesia itu satu leluhur, berarti dunia itu satu leluhur. ya, Nah, leluhur dunia berarti berasal dari Jawa. ya. Oh, Dari kata Jawa agung. dari agung kata. Artinya kita itu memiliki satu ikatan, karena kita hidup sebagai manusia yang memiliki ikatan batin, rasa, dan pikiran. Nah, seperti itu. Kalau boleh disimpulkan Mas, artinya perjalanan leluhur bangsa Indonesia di zaman pewayangan itu boleh disimpulkan nggak? Dimulai dari mana titiknya? Kalau kita kan sekarang ini di zaman pemerintahan tuh ada wilayahnya Mas, ada dari di Pulau Jawa, Sumatera atau mana gitu.
dimulai ini sebenarnya dari mana Mas perjalanan leluhur bangsa Ya, Indonesia? dari dunia. Kita berbicara tentang suatu peradaban awal atau peradaban kuno, ya, gitu ya. Artinya kita di sini menuju suatu situs peradaban yang saat ini sedang dalam proses perbincangan maupun pembicaraan. Contohnya Gunung Padang. Apabila kita melihat suatu peradaban yang ada di Gunung Padang, itu kan merupakan situs paling tua. Nah, teknologi maupun para ilmuwan ataupun arkeolog mengatakan hal seperti itu kan. Kalau memang itu terbukti sebagai peradaban paling tua, artinya Gunung Padang itu benar merupakan peradaban yang ada di Jawa, Pulau Jawa. Jadi apa? Kalau kita bicara tentang sejarahnya Gunung Padang, ya kita bisa mengambil kesimpulan adanya suatu sejarah yang mungkin bangsa kita tidak memiliki ceritanya, tetapi tidak ada di dalam suatu mitologi, gambaran-gambaran dalam sebuah kitab. Seperti itu. Atau bisa dikatakan sebagai suatu ajaran kitab suci ataupun kitab kuno. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya Gunung Padang telah membuka apa? Sejarah. Dengan apa? Keterpuakan situsnya. Peninggalan ceritanya itu yang dicari seseorang ataupun golongan bahkan kelompok. Ya kan? Jadi kesimpulannya, apabila memang cerita itu ada, itu mungkin akan bisa diceritakan. Dan apabila memang tidak memungkinkan, ya kita cukup mengabadikan bahwa ini adalah situs peninggalan leluhur. Artinya sesuatu yang sudah nampak itu kita wajib untuk melestarikan. Jangan sampai rusak. Nah, seperti itu. Jadi ya kesimpulan daripada cerita-cerita seperti apa namanya yang ada di dalam sebuah keyakinan ataupun kepercayaan seseorang kelompok gitu, bahwa ini peninggalan ini. Ya kita bisa saja menyimpulkan itu sebagai acuan bahwa situs Gunung Padang merupakan peninggalan cerita dari ini, dan itu bisa dibeberkan. Apakah memiliki suatu kesinambungan antara cerita dengan apa bukti daripada Gunung Padang? Kalau kita bicara situs Gunung Padang itu kan menurut penelitian itu terbagi menjadi 3 zaman, di mana yang paling bawah itu sekitar 10.000 sebelum Masehi, Mas. 10.000 sebelum Masehi itu jadi semacam kayak pembangunan awal, terus selanjutnya nanti ada pembangunan lagi di atasnya, terus di atasnya ada pembangunan lagi
semacam itu. Nah, yang saya pertanyakan tuh ini pembangunan ini satu leluhur yang membangun atau ada beberapa leluhur yang membangun ini untuk proses 3 zaman ini Gunung Padang? Maksudnya Ya, pembangunan tahapannya. ya Nah, itu kan ada meliputi 3 zaman. Yang dimaksud 3 zaman ini satu orang, katakanlah satu orang leluhur dalam 3 zaman, atau ada 3 orang leluhur dalam satu bangunan. ya jadi begini. Peradaban Gunung Padang itu dibangun memang memiliki proses 3 zaman. Ketiga zaman tersebut adalah merupakan hal yang sama, bukan yang berbeda, tetapi memiliki nama berbeda. Misalkan ini oleh siapa, nah, terus zaman berikutnya ini oleh siapa, zaman berikutnya ini oleh siapa. Itu seolah-olah itu memberikan suatu gambaran dari mana kita berawal, kita akan kembali kepada awal. Seolah-olah seperti itu. Itu kan suatu ajaran sebenarnya. Ya kan? Artinya kalau dikatakan sebagai 3 zaman itu artinya itu tidak memiliki suatu proses pemikiran yang berbeda. Artinya sebenarnya karena apa? Satu leluhur yang sama. Karena itu yang kita tadi saya katakan sesuatu yang di luar logika kita, di luar pemikiran kita. Kita tidak bisa sampai sejauh itu memikirkan apa itu. Ya prosesnya itu ya Ya, ya masih misteri lah, Ya. katakanlah misteri lah. Cuman yang jelas itu dalam pembangunan Gunung Padang itu berarti kan leluhur itu mempunyai program lah, katakanlah mempunyai program yang diturunkan, ya, gitu loh. Nah, atau mempunyai cita-cita yang diturunkan, ya mungkin ke anak cucunya atau istilahnya penerusnya, sehingga si penerusnya ini membangun sesuai dengan keinginan dari leluhur, katakan leluhur yang pertama, seperti itu kali Mas ya. Ya secara logikanya ada suatu program yang berjalan, gitu. Ada suatu program yang berjalan, walaupun itu katakanlah bahasanya selesainya bisa sampai ratusan tahun, seperti itu programnya. Jadi seperti itu Mas ya. untuk Gunung Padang ini. Nah, kita kembali kepada cerita wayang ya. Apa zaman pewayangan ini? Dalam cerita wayang Indonesia dikatakan sebagai asli, ya kan, versi Indonesia. Jadi kesimpulan yang diceritakan oleh para orang tua kita, leluhur kita, ataupun para ya zaman sebelumnya ya, itu menceritakan tentang wayang Indonesia itu ya, itu bisa saja ada keterkaitan antara peradaban yang ada di Pulau Jawa. Seperti itu. Cuman ini ceritanya dikemas menjadi seolah-olah cerita wayang gitu ya. Gitu. Cuman katakanlah itu hanya gambaran, atau kalau bahasa leluhur itu ada siloka. Jadi cerita wayang itu adalah gambaran atau siloka kehidupan yang nyata. Ya. Seperti itu, ada suatu kehidupan nyata, cuman dibuat sebuah cerita, katakanlah dongeng atau cerita wayang,
Seperti itu ya Mas ya. Gitu. Ya, jadi begini. Sesuatu yang orang tua kita dulu itu berikan, itu adalah sesuatu sebagai acuan kita dalam mempelajari. Artinya kita belajar apakah memang benar ada kehidupan di masa lalu dengan cerita-cerita hal seperti itu. Kalau zaman sekarang kan ada cerita, ada bukti, jadi nyambung. Ya kan, artinya pakem. Betul kan. Tetapi kalau seumpamanya ada bukti, ceritanya nggak ada. Jadi saya mau menyimpulkan, ini merupakan suatu referensi sebagai bahan acuan bahwa apa yang ada dalam Gunung Padang itulah cerita wayang, atau apa yang ada dalam Gunung Padang itulah kitab yang disebut Mahabharata. Ada suatu kitab Mahabharata. Kalau di Indonesia itu cerita wayang itu mengisahkan tentang Arjuna. Nah, Kalau di dalam kitab Mahabharata itu ada Krishna, ya kan? Berarti cerita Krishna atau di dalam kitab Mahabharata ini ceritanya. Nah, kalau pembuktian di alam dunia itulah di Gunung Padang itu ya, Mas? Semacam itu, gitu. ya, Jadi kehidupan di Gunung Padang itu adalah yang ada di kitab Mahabharata. Nah, itu referensi dari Mas Agus. ya, Berarti boleh dikatakan kalau kita mau ngambil cerita Gunung Padang itu berarti di zaman pewayangan ya, ya, di zaman dewa sebutannya, atau zaman pewayangan ceritanya sampai ke situ ya. Oh, itu menarik banget Mas, menarik sekali. Artinya gini loh, banyak orang-orang, katakanlah banyak orang lah ya, atau masyarakat kita yang sebenarnya tidak banyak yang menyukai wayang. Jadi banyak orang yang tidak menyukai wayang, seolah-olah itu wayang itu ya itu orang tua lah yang suka wayang gitu loh, atau disebut kita kuno lah nyukain wayang. Padahal cerita wayang itu menggambarkan cerita perjalanan leluhur ya, yang kita nggak tahu tuh sebenarnya. Cerita wayang itu adalah perjalanan leluhur, terutama leluhur bangsa Indonesia ada di dalam cerita wayang. Nah, bahkan banyak kitab-kitab yang mengupas tentang cerita perjalanan leluhur itu melalui wayang, semacam itu Mas ya. Nah, ini yang sebenarnya orang nggak tahu, dan mungkin leluhur juga menutupinya dengan cara seperti itu ya, sehingga cerita beliau banyak terpotong Mas, banyak terpotong dari ada cerita mitos, legenda, cerita rakyat. Jadi banyak hal-hal yang istilahnya bercampur baur. Akhirnya tidak ada benang merahnya, di mana perjalanan leluhur bangsa Indonesia yang sebenarnya di mana. Nah, kalau kita bicara tentang wayang, seolah-olah ini tidak ada hubungannya sama leluhur, macam kayak gitu. Seolah-olah ini hanya sebuah dongeng, hanya sebuah cerita. Nah, lebih dari itu sebenarnya kalau kita mau menyimak, berarti cerita wayang itu adalah perjalanan leluhur ya Mas, ya. semacam itu ya. Ya, jadi kan saya untuk katakan bahwa Jawa adalah artinya Jawa adalah titik sentral dari suatu peradaban di dunia. Maka kalau saya katakan tadi pewayangan dan Gunung Padang adalah itu dalam cerita wayang.
Artinya apa? Ada kitab Mahabharata. Ya, Pak. Apakah Mahabharata kan di India kan? Iya. Artinya India kan belajar. Artinya apa? Peradaban awal di Jawa, India, ada di India. Oh, jadi kitab Mahabharata yang ada di India itu berasal dari cerita yang di Jawa, semacam gitu Mas. Artinya pada zaman dahulu mungkin masyarakat India ada yang belajar ke Jawa lah, ke kita gitu, belajar ke kita atau ke Jawa atau belajar di Jawa, sehingga hasilnya dibawa ke sana. Nah, alhasil menciptakan sebuah kitab semacam itu Mas ya. Mungkin. Nah, jadi begini ya. Saya bicara tentang kitab Mahabharata bukan versi Buddha atau versi agama bukan ya, gitu ya. Tetapi saya bicara tentang Mahabharata. Mahabharata itu artinya kerajaan dewa. Jadi apa yang diceritakan oleh kitab Mahabharata adalah kerajaan dewa. Jadi suatu peradaban yang memiliki kemampuan teknologi tinggi dan pola pikir yang lebih maju. Nah, itu kehidupan zaman dewa. ya, jadi kan bentuknya dewa. Itu kemampuan. Pemahaman dari kata dewa Mas, pemahaman dari kata dewa, mungkin sebagian orang menganggap dewa itu adalah arti konotasi yang berbeda. Artinya konotasi dewa itu Tuhan. Nah, sebenarnya kata dewa itu maksudnya apa sih Mas? Apa Tuhan atau apa? Ya, jadi begini, dewa itu sebenarnya orang yang dianggap suci. Kalau Tuhan, rahasia Tuhan itu nggak ada yang namanya makhluknya mengetahui. Tuhan itu maha rahasia.